Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di siang hari ini saya ingin sharing mengenai pemrograman PHP ya. Jadi kemarin kita udah bahas untuk pemrograman PHP berorientasi objek ya. Jadi OOP bagian 1. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian keduanya. Oke. Kita lanjut ke inheritance ya. Jadi dalam konsep berorientasi objek ada yang nama inheritance atau kita sebut sebagai pewarisan. Nah, pewarisan ini artinya adalah kita membuat suatu kelas induk atau kelas utama, di mana kelas utama tersebut bisa mewariskan semua atribut dan metodenya untuk kelas yang anaknya, gitu ya. Jadi ada kelas utama atau kelas induk di mana kita bisa bikin cabang daripada kelas anak-anaknya. Misal kita mau membuat suatu kelas, yaitu kelas pembayaran. Nah, di mana pembayaran itu bisa menggunakan kartu kredit, gitu ya, bisa menggunakan cash, bisa menggunakan kartu debit, akun PayPal, OVO, dan lain-lain. Nah, maka untuk tiap-tiap teknik pembayaran itu kita bisa bikin kelasnya, gitu ya, di mana kelas itu nanti akan diturunkan atribut dan metodenya dari kelas induknya. Jadi ada yang dinamakan dengan parent class dan ada yang dinamakan dengan child class ya. Nah, di mana kalau kita masih ingat di access modifier kemarin, untuk bisa digunakan semua atribut yang dimiliki dan semua metode yang dimiliki oleh parent class-nya, kita gunakan access modifier public atau protected ya. Di mana kalau ada kelas yang akan kita create atau kita bentuk dari kelas induknya, kita beri kode extend di sini. Oke, jadi implementasinya seperti ini gitu ya. Ada kelas fruit di mana ada public name, color, lalu ada constructor ya. Ada name dan color di mana di sini ada public function intro. Di mana kalau intro ini dieksekusi hasilnya adalah the fruit is name and the color is color gitu ya. Color dan name-nya diambil dari atribut. Lalu kita bikin kelas yang namanya strawberry. Gitu ya, strawberry. Nah, strawberry ini tanpa kita tuliskan apapun, dia sudah punya name, dia sudah punya color, lalu dia udah punya intro. Ya, dengan syarat kita gunakan keyword extend ya, extend fruit. Artinya kelas strawberry ini akan mengambil semua atribut dan metode yang ada pada kelas fruit. Artinya fruit ini kita sebut sebagai parent class dan strawberry ini kita sebut sebagai child class. Lalu kita bisa tambahkan fungsi yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri, ya. Contoh di sini kita bikin public function message I'm a fruit of a berry, tanda tanya gitu ya. Nah, function message ini hanya dimiliki oleh kelas strawberry saja, gitu ya. Nah, sekalipun nanti ada kelas mango, misalnya extend fruit. Nah, kelas mango itu tidak akan memiliki metode message, tapi dia akan memiliki atribut name, color, dan metode intro yang dia turunkan, yang didapatnya ya, yang dia dapat dari turunan kelas fruit. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita ke PHP OOP 2 ya. OOP 2. Saya lupa namanya. PHP OO 2 salah. PHP OO 2. Nah, kita mulai untuk fruit ya di kasus inheritance ya. Ini ya. Nah, ini adalah sintaks daripada ini. Nah, kita lihat ya. Class fruit ada nama, ada color, lalu ada construct ya. Construct ini konstruktor di mana cara penggunaannya sudah dijelaskan pada bagian pertama dari OOP. Kemudian ada function, di sini adalah metodenya. Di mana kalau ini diakses adalah hasilnya adalah echo the fruit is nama yang diambil dari sini dan colornya diambil dari sini. Nah, lalu kita bikin strawberry tadi menggunakan extend fruit ya, di mana ada public function message. Nah, tanpa kita apa-apain pun ya, jadi strawberry ini bisa memanggil intro. Ya.
Strawberry ini dimana adalah objek hasil dari instansiasi yang menggunakan new dari kelas strawberry, dimana dari konstruktor dia ada name dan color ya. Name-nya adalah strawberry, colornya adalah red. Kita panggil method message, maka dia akan keluar I am a fruit or a berry gitu ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Kemudian kita panggil method intro, ya dimana intro ini sebenarnya adalah metode dari orang tuanya, ya dari fruit yang ini. Kemudian akan muncul the fruit is this name, ya name dan color ini. Karena strawberry extend fruit, maka strawberry udah memiliki name dan color, makanya di generate-nya seperti ini ya, di instansiasinya. New strawberry, jadi new-nya strawberry bukan new fruit ya, tapi new strawberry. Nah, kemudian kita panggil intro ini, maka dia akan muncul the fruit is strawberry and the color is red, gitu ya. Oke, nah itu adalah inheritance menggunakan akses modifier public ya. Atau kita bisa gunakan akses modifier protected. Nah, di sini protected. Oke, nah jadi di sini nanti ada protected function intro, the fruit is bla bla bla, the strawberry extend fruit dan seterusnya. Nah, kita akan memanggil metode ini dari kelas yang ada di luar ya. Kita cek aja dari sini gitu ya. Yaitu inheritance 2. Am I fruit or berry? The fruit is strawberry and the color is red. Kita lihat dari sintaksnya gitu ya. Nah, protected function gitu ya. Jadi nanti tetap bisa dipanggil ya untuk intro ini ya, karena protected ini berarti dia bisa dipanggil di luar kelasnya. Kalau saya ganti jadi private, maka tadi akan error gitu ya. Karena kalau private hanya berlaku di dalam kelas ini saja. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke protected, maka dia bisa dipanggil gitu ya nanti ya. Nah, bisa. Ya. Jadi tapi syaratnya adalah nah, dia dipanggilnya di sini gitu ya, di dalam turunannya, bukan dipanggil di luar gitu ya. Kalau dipanggil di luar dia tidak bisa keluar karena protected sifatnya. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh protected ya, yang berbeda dengan contoh tadi ya. Kalau di sini intronya dipanggil di luar. Ini kan kelas fruit. Ya ini kelas strawberry. Intro kita panggil di luar. Nah, pasti error ya karena dia protected. Gimana caranya biar bisa dipakai? Maka intro itu harus dipanggil di dalam kelas strawberry. Gitu ya, seperti yang ditunjukkan pada ini dia. Nah, di sini ya dipanggilnya ya. Call protected method from within derived class. Ya, oke artinya dia tidak error. Tapi kalau intro ini gitu ya. Ini intro gitu ya. Kita panggil di luar, ya kita panggil di sini. Artinya strawberry kita panggil intro, maka dia error ya karena protected. Nah, itu ya error ya. Lihat errornya ya. Call to protected method fruit into from context bla 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 dia nggak bisa. Kecuali kalau tadi protected ganti public. Nah ini baru bisa dikeluarin gitu ya. Jadi itu syaratnya ya untuk protected hanya bisa dipanggil di kelas yang diturunkan saja dan tidak bisa dipanggil di luar ya kalau akses modifiernya adalah protected. Oke, kemudian bagaimana kalau ternyata si anaknya ya
Anaknya itu mengoverride metode dari orang tuanya. Artinya orang tuanya punya metode nih. Seperti tadi misalnya orang tuanya punya metode ya fruit itu yaitu intro. Tapi metode intro ini mau diganti di anaknya. Bisa nggak? Bisa. Itu kita sebutnya sebagai override, overriding ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada function intro punya orang tua gitu ya. Nah, di sini strawberry accent fruit. Nah, metode intronya diganti nih ya dari orang tua. Tidak hanya metode, ternyata atribut pun bisa di override dari yang punya orang tua ya. Orang tua hanya punya name dan color, anaknya punya name, color sama weight. Nah, sehingga kalau kita ketikkan seperti ini ya, kita bangkitkan objeknya, kita instantiate dengan new strawberry strawberry red dan 50, maka yang muncul adalah intro yang dipanggil itu punyanya strawberry, bukan punyanya fruit lagi. Kalau yang ini, intro yang dipanggil adalah punyanya fruit, bukan punyanya strawberry gitu ya. Tapi strawberry secara otomatis sudah memiliki metode intro yang diturunkan dari orang tuanya. Nah, kalau ini, atribut dan metode orang tuanya dia ganti semua menjadi miliknya dia, ya itu adalah overriding artinya. Nah, sehingga yang berlaku adalah the fruit is strawberry, the color is red, and the weight is 50 gram. Itu didapatkan dari sini. Nah, dari sini ya. Dari yang tadi contoh ya. Nah, orang tua punya nama dan color atributnya, metodenya punya intro, kemudian anaknya walaupun dia extend ya, dia meminta atau dia adalah merupakan turunan dari fruit ya, dia menambah satu lagi yaitu weight di sini. Dan dia membuat konstruk sendiri yaitu ada tambah weight. Tapi name dan colornya dia tetap diturunkan dari orang tuanya ya, dia hanya menambah weight saja. Kemudian function intronya dia ganti ya menjadi milik dia sendiri, sehingga ketika dipanggil metode intronya, intro ini adalah miliknya strawberry ya, bukan miliknya si parent, karena parent itu hanya menampilkan name dan color saja, sementara strawberry menampilkan name, color dan berat ya seperti yang ditampilkan di sini gitu ya. The fruit is strawberry and the color is red and the weight is 50 gram. Oke, lalu ada lagi yang namanya final. Nah, gitu ya. Kalau kita ngomongin final, artinya dia tidak bisa di-override dan tidak bisa diturunkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin di sini adalah final class fruit. Ya, kita bikin final class, jadi keyword finalnya ada di sini. Kemudian kita turunkan di sini ya class strawberry accent fruit, dia akan error karena final ini tidak bisa diturunkan. Ya, jadi itu adalah guna dari keyword final. Nah, kemudian ada yang namanya constant class. Ya, constant class ini tidak bisa diganti ya ketika dia dideklarasikan. Jadi konstan aja ya, itu aja isinya ya. Gimana cara untuk membuatnya? Kita tinggal tambahkan keyword const ya, const ya di dalam kelasnya ya. Jadi setelah saat kita mendeklarasikan kelas, kita tambahkan keyword const ini di sebelum kelasnya. Nah, kelas konstan case sensitif ya. Jadi dia akan perhitungkan uppercase dan lowercase, dan apabila dia ingin diakses maka kita bisa gunakan operator titik dua sebanyak 2 buah seperti ini gitu ya, dengan diikuti dari nama konstantanya. Nah, gini ya. Jadi konstan itu isinya ya, bukan kelasnya ya. Jadi isinya. Nah, isinya tapi dia konstan kelas ya. Jadi kalau kita bikin kelas ya goodbye misalnya, constant living message yaitu thank you for visiting w3school.com. Nah, cara kita mengaksesnya adalah kita tinggal, jadi kita tidak perlu pakai keyword new ya untuk instansiasi. Langsung aja nama kelasnya, lalu kita panggil metodenya atau atributnya. Ini bisa kalau nggak salah dua-duanya ya, metode dan atribut. Jadi ini constant class, contohnya adalah ini ya, constant class. Nah, thank you for visiting W3 School. Constant class itu ada di sini. Nah, gini ya. Kelas goodbye ini konstan atau konstanta ya, atau konstan lah. Konstan sih lebih tepatnya ya. Konstan itu artinya dia tidak bisa di
isi. Jadi living message ini adalah nama variabel di mana isinya adalah thank you for visiting w3school.com, dan dia tidak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah gitu ya. Setelah dia dideklarasikan, maka dia akan selalu ada. Dan kita bisa panggil kapanpun juga dengan cara menggunakan titik 2 di sini, di mana di sini adalah nama kelasnya. Jadi kita tidak perlu instansiasi lagi ya nama kelasnya. Ini saya blok ya, ini blok juga jadi hijau nama kelasnya. Kemudian ini adalah nama metodenya ya, nih nama metodenya atau nama atributnya. Jadi kita tidak perlu instansiasi lagi apabila kita menginginkan menampilkan atau melakukan suatu aksi ya untuk atribut yang ada konstannya di sini. Oke, kita lanjut dengan abstrak kelas dan metode. Nah, abstrak kelas ini biasanya ibaratnya kita ingin membuat sesuatu, tapi secara implementasi kita belum tahu. Nah, implementasinya kita harus bikin di kelas anak ya. Artinya kelas abstrak ini tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri dan dia butuh kelas anak untuk mengimplementasikan kelas abstrak tersebut. Sehingga posisi kelas abstrak itu adalah orang tua gitu ya. Nah, jadi kita tinggal tambahkan keyword abstrak ya ketika kita ingin membuat kelas abstrak di depan kelasnya. Jadi seperti ini ya, abstrak class, parent class. Kemudian kita bikin abstrak function dan abstrak function, dan kemudian semua ini adalah abstrak dan dia tidak memiliki metode. Dia tidak memiliki atribut ya, jadi semuanya metode. Nah, bagaimana caranya untuk mengakses ini? Tidak bisa langsung, kita harus melakukan extend ya. Jadi harus anaknya yang mengimplementasikan orang tuanya. Nah, ini sebagai contoh, parentnya adalah car ya, dimana dia punya nama ya, nama mobil, kemudian dia hanya nama aja, dia hanya menampilkan namanya aja gitu ya. Lalu dia punya metode, dimana metodenya itu returnnya adalah string. Ini adalah parent abstraknya. Nah, mobil kita bisa bikin banyak kelas yang merujuk ke parent class yaitu mobil ya. Ada mobil Audi gitu ya, ada Volvo, Citroen dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sini adalah abstrak saja tanpa implementasi. Dia hanya ngasih tahu aja. Ibaratnya kelas abstrak itu hanya ngasih tahu aja. Oh, nanti di metode ini ada yang namanya intro loh. Gimana implementasinya intro? Nah, saya harus bikin anaknya dulu gitu ya. Nah, karena nanti intro ini akan diimplementasikan berbeda-beda untuk tiap anak. Gitu ya. Jadi bisa jadi implementasinya beda-beda ya kan, tapi nama metodenya tetap sama gitu ya. Ini contoh abstrak tadi gitu ya. Nah, kalau dijalankan abstrak itu bentuknya seperti ini. Ya. Choose German quality, I'm an Audi. Follow to be Swedish, I'm Volvo. French extravagance, I'm a Citroen. Itu didapat dari sini semua. Ya. Jadi ini ada car yaitu abstrak class dan dia merupakan parent. Kemudian dia punya atribut yang akan nanti diturunkan ke anaknya. Abstrak boleh punya atribut ya. Yang tidak boleh punya atribut itu interface ya, nanti akan dijelaskan interface. Nah, kemudian di sini adalah abstrak gitu ya. Nah, kemudian kelas Audi ya semuanya memiliki nama ya, dan semuanya memiliki fungsi ini karena public ya, fungsi construct yang sama ya. Yang membedakan adalah implementasi dari intro gitu ya. Nah, kalau function intro di Audi isinya adalah ini gitu ya. Kalau di Volvo ini gitu ya. Kalau di Citroen ini. Kemudian kalau mereka masing-masing dijadikan objek ya, Audi dari Audi, Volvo dari Volvo, lalu Citroen dari kelas Citroen, maka dia akan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan anak-anak yang tadinya diturunkan sifatnya dari orang tua. Nah, kalau di dalam bahasa Java, kelas abstrak boleh punya metode yang terimplement ya. Saya nggak tahu di PHP, kita coba aja. Di sini kita coba public
function ya, test. Nah, kita coba ya, bisa nggak ya? Di sini echo aja. Jadi ada implementasinya di sini ya, echo test aja. Nah, kemudian kita panggil di sini ya. Bisa nggak ya? Di sini kita panggil Audi ini ada metode test. Nah, tesnya pakai T nggak? Nggak, gitu ya. Oke, bisa nggak ya? Saya juga lupa. Bisa ya, tes aja. Tapi ya itu tadi, kalau semuanya manggil tes ya, manggil tes ini isinya sama ya, semuanya adalah tes aja gitu ya. Jadi di kelas abstrak sama seperti di Java ya, dalam suatu abstrak kelas boleh aja ada atribut ya, dan boleh aja ada metode yang sudah ada implementasinya ya. Namun karena di sini adalah abstrak public function intro, maka ini wajib diimplementasiin. Jadi ini wajib ya, sifatnya wajib diimplementasiin. Nah, misalnya ini saya close saja ya, di sini saya close method di Audi ya. Saya close saja. Jadi di Audi itu dia tidak ada implementasi dari abstrak, maka harusnya error. Nah, gitu ya. Karena abstrak method harus ya, and must therefore declare abstract. Jadi harus diimplementasikan oleh anaknya. Jadi tidak boleh tidak diimplementasikan. Nah, kelas abstrak ini biasanya berguna untuk melihat suatu domain dari permasalahan yang kemudian secara implementasi akan ditentukan kemudian. Oke. Kita lanjut lagi ke interface. Nah, interface ini tadi ya, mirip dengan abstrak tapi dia tidak ada atribut ya. Yang tidak ada atribut itu bukan abstrak tapi interface ya, saya salah tadi. Kalau abstrak itu berarti boleh punya atribut, boleh punya metode yang diimplementasikan. Nah, kalau interface dia tidak ada atribut dan dia tidak boleh ada yang diimplementasikan. Semuanya adalah interface. Semuanya adalah sifatnya sebenarnya abstrak. Ya, namun kita gunakan keyword interface untuk mewujudkan yang namanya polymorphism atau banyak bentuk dalam konsep object oriented programming, ya. Nah, contoh sintaksnya seperti ini. Jadi kita tinggal bikin interface saja, tidak perlu pakai kelas, jadi interface aja, nama interface-nya, lalu ada metode dan seterusnya. Nah, contohnya ini gitu ya. Ada interface animal, fungsinya adalah make sound. Kemudian saya bikin cat. Nah, kalau abstrak tadi kita gunakan extend. Kalau interface kita gunakan keyword implement ya untuk mengimplementasikan kelas parent-nya, yaitu kelas interface gitu ya. Nah, ini harus kita sama seperti abstrak tadi ya. Setiap metode yang ada di interface harus kita implementkan, tidak boleh ada yang tidak diimplementkan. Ya, sehingga kalau ini dieksekusi ya, hasilnya adalah animal itu adalah cat. Lalu cat itu make sound echo meow gitu ya. Oke, kita lihat dari aplikasinya interface. Nah, meow gitu ya. Kalau contoh yang kedua adalah meow bug sama squeak. Ya, kita lihat contoh yang kedua ada di slide tadi yang ini gitu ya. Jadi ada interface animal. Animal itu bisa make sound ya metodenya. Jadi dia tidak ada atribut ya kalau interface. Kalaupun mau ada atribut, nanti atributnya itu bisa bikin di anak-anaknya ya. Jadi di sini hanya mengimplementasikan suatu interface saja. Ini fungsinya sama dengan abstrak ya, untuk menggambarkan domain problemnya doang. Nah, di sini baru cat-nya make sound-nya meow, ini bug sama satunya squeak ya. Cat ya, dog lalu mouse dari kelas mouse, animal array dia disimpan ke array, ada cat, ada dog, ada mouse. Artinya animals ini memiliki tipe data kelas di mana ada cat, ada dog dan ada mouse, di mana masing-masing itu adalah make sound ya. Pakai for each ya, masih ingat ya for each yang ada pada pemrograman PHP yang biasa ya.
Jadi karena dia adalah array, maka diulang-ulang animalnya, ya. Animal yang nggak pakai S ya, karena kalau pakai S itu adalah animals ya, yang array. Dimana animal itu bisa make sound nanti ya. Nah, gitu. Jadi nanti yang keluar adalah meow, bark, dan squeak. Nah, ini harus sama seperti kelas abstrak, dia harus diimplementasikan. Dia tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Kalau dihapus dan dihilangkan, ternyata dia mengimplementkan dari kelas parentnya, maka dia akan error. Nah, apa bedanya interface dan abstrak? Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi interface tidak memiliki properties atau atribut ya, di mana kelas abstrak itu memiliki atribut, boleh gitu ya. Lalu semua interface metodenya harus public ya. Tapi kalau abstrak metodenya bisa public atau protected. Nggak boleh private ya. Nah, yang pasti semua metode di interface adalah abstrak walaupun tipenya public, jadi harus diimplementasikan. Nah, kalau misalnya di abstrak, yang diimplementasikan hanya yang pakai keyword abstrak aja. Gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya static method. Jadi itu adalah interface yang abstrak ya. Kemudian lanjut kita ke static method. Static method ini adalah suatu metode yang bisa diakses langsung tanpa kita membuat instance dari kelas itu. Ya, kalau selama ini kita gunakan keyword new untuk instansiasi ya. Jadi ada $cat, variabel $cat itu new cat, artinya $cat itu adalah cat yang ada pada kelas cat yang ini. Artinya sebenarnya $cat itu tipe datanya adalah kelas gitu ya. Tipe datanya adalah objek ya, di mana new ini adalah instansiasi dari objek. Dimana kalau kita ngomongin cat adalah objek, objek itu memiliki function yaitu make sound. Dengan kalau dia ada atribut, maka atribut akan mengikuti dari variabel $cat ini. Nah, kalau static kita tidak perlu lagi menggunakan instant new gitu ya. Instance artinya kita tidak perlu melakukan instansiasi dari kelas. Kita tinggal panggil aja. Contohnya seperti ini. Ya, ada public static function. Jadi ada keyword static di sini yaitu hello world. Cara manggilnya adalah langsung aja panggil nama kelasnya lalu panggil static methodnya. Nah, contohnya ini. Ya, kelas greeting, public static function welcome echo hello world. Nah, cara manggilnya gimana? Tinggal panggil greeting, greeting ini nama kelasnya, lalu welcome, welcome ini adalah nama functionnya, gitu ya. Mirip seperti konstan tadi ya, tapi konstan itu tidak bisa diubah-ubah, gitu ya, isinya. Nah, hello world ya itu kita dapatkan dari kode yang ini, gitu ya. Jadi public static ini boleh aja kita bikin metode lain gitu ya. Metode public function hi gitu ya. Nah, hi di mana di sini echo hi. Nah, tapi kita tidak bisa memanggil itu dengan cara yang sama ya karena dia bukan statik. Jadi kalau kita panggil langsung nggak bisa gitu ya. Kita panggil di sini hi misalnya. Nggak bisa gitu ya. Error. Nah, gimana caranya agar kita bisa manggil hi? Ya, seperti biasa ya. $greet ya kita isi dengan new greeting. Nah, baru nanti $greet kita panggil metode hi gitu ya. Suka lupa. Satu aja ya. Ntar. Manggil metode gimana? Saya lupa. Manggil metode. Oh iya. Di echo ya. Hi. Bener tuh harusnya. Greet new greeting. Greet hi. Salahnya apa ya?
Oh iya, dia static function. Nanti coba ini kalau dihapus, bukan dihapus, dihilangin bisa nggak? Line 13. Ganti function aja lah ya. Return aja lah. Hai, hai. Ini kayaknya kalau ada statiknya dia nggak mau deh. Coba saya hilangin dulu ya. Unexpected dollar grade. Expected function construct online 13. Bener kan? Grade. New greeting. Grade high. Ini gara-gara udah lama nggak buka ginian. Jadi dia menghilang gitu ya. Saya implementasiin di sini aja lah ya. Di animal new cat make sound. Bener, harusnya bener ya, nggak tahu tadi kenapa. Ini saya kontrol balikin ke ini, public function high, echo high, grade gr aja deh, nggak tahu tuh kenapa tuh. Oke, kita coba cek lagi. Nah, nggak tahu errornya kenapa ya. Oke, nggak tahu nih ya, ini harus saya cek dulu. Yang pasti harusnya, nah kalau kita bikin metode ya yang bukan statik, cara kita manggilnya adalah cara yang seperti kita manggil biasa gitu ya. Cuman ini saya nggak tahu salahnya di mana ya. Ini padahal udah bener greeting ya. Lalu GR-nya high, nanti teman-teman bisa cek ya ini salahnya di mana. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah static properties. Nah, jadi selain method itu properties juga bisa langsung dipanggil gitu ya, sama seperti tadi. Kalau tadi manggil method langsung, kalau di sini juga manggil atribut langsung atau properties menggunakan keyword static. Jadi kalau kayak gini public static prop w3 school, kita tinggal panggil kelas, nama kelasnya, lalu titik 2, dan kemudian kita panggil dollar value-nya di sini untuk memanggil properties yang ada gitu ya. Oke, implementasinya adalah yang ini ya, STP. Nah, di mana algoritmanya yang sintaksnya adalah ini, bukan algoritma ya. Jadi ada kelas P di sini, public static value, kemudian kita panggil aja langsung di sini P value, lalu dia akan muncul 3.1415 gitu ya. Oke, kita coba dulu ya tadi public high, public function high. Di sini echo high. Oke, sejauh ini echo high. Kayaknya memang nggak bisa disatuin ya. Iya, kayaknya memang nggak bisa disatuin ya. Kalau di Java rasanya bisa ya. Kalau di sini kayaknya nggak bisa ya. Jadi di sini akhirnya, bukan di sini. Nah, di sini akhirnya dia error ya. Ketika ada static value di atasnya, dia error ya. Unexpected echo, expected function dan lain-lain, ini errornya mirip dengan error yang tadi ya. Padahal sama aja ya cara bikinnya juga. Apa bedanya coba? Ya Allah, kurang satu cuy.
Oh, bisa berarti. Oke, kita lihat yang tadi ya. Kayaknya ini kurang satu juga, bener kan? Aduh, kurang satu, Pak. Jadi kurang siku satu ya. Nah, ini harusnya bisa nih ya. Jadi ini kalau saya ini lagi, ini kita kembali ke STM ya. Kita mundur satu yang tadi static method ya. Nah, dia bisa ya. Hello world hi. Berarti di PHP juga bisa ya, sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, tadi saya salah ketik aja. Saya lupa kurung kurawal tutup dari functionnya. Nah, jadi kalau saya ingin mengakses tadi ya, kalau tadi public method, static method ya, di mana ada static, maka kita bisa langsung keluarin kayak gini aja ya, greeting welcome. Tapi kalau tidak ada static ya kita harus gunakan pakai new gitu ya, menginstansiasi. Begitupun yang ini ya, begitupun yang atribut ya. Jadi sama penggunaannya untuk keyword static baik itu atribut atau method. Baik, itu saja gitu ya video tentang PHP Object 2. Maaf tadi nggak perhatikan sintaks ya, jadi memang kesalahan itu biasanya kalau nggak titik koma kurung kurawal tutup ya. Oke, itu aja ya video dari saya ya, terima kasih, semoga dapat bermanfaat ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.